Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita katakan dengan iman, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai dan gunung batu kami, kota benteng kubu pertahanan dan keselamatan kami. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Oh haleluya. Bertatalah di atas ujian penyembahan umat-umat ketebusan-Mu. Kuasa-Mu yang supernatural turun melingkupi menaungi akan kami pagi hari ini, sehingga kekuatan yang baru, urapan semangat roh yang menyala-nyala terus tinggal berkobar-kobar dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, terima kasih. Oh haleluya, amin, amin. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Engkau baik, amat baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kalau kami boleh ada pagi hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong, dan ke depan pun Tuhan menolong kami. Saat kami terus mempererat persekutuan kami dengan Tuhan, melekat bergaul intim bersama-Mu. Haleluya, haleluya, glory. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya.
Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Ke depan pun Tuhan juga menolong akan kami. Oh, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah. Engkau Raja kami, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang luar biasa. Betapa hebat kuasa-Mu Tuhan, bagi kami yang percaya, yang mengandalkan akan Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu, kekal sampai selama-lamanya. Oh, Yesus, haleluya, amin, amin. Apa Bapa, apa Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, oh bagiku. Oh, naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Apa mengabdimu, katakan dengan iman, lebih dari segala. Ku ingin Kau Tuhan, Kau Tuhan, mas perak dan permata, mas perak dan permata. Oh, tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat,
bersekutu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Kita bersyukur di pertengahan minggu, hari yang ketiga dalam minggu ini kita terus ada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita percaya lewat persekutuan yang indah dengan Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat, ada roh yang menyala-nyala tinggal dalam hidup saudara. Sehingga masalah, persoalan, kesulitan, problem tidak melemahkan saudara. Tetapi kekuatan yang baru Tuhan terus berikan buat kita semua ya. Kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Lukas 21. Lukas 21 ayat 1 sampai 19. Temanya kesetiaan dan ketekunan di tengah pengujian iman ya. Temanya ini ya, kita bisa melihat pendahuluannya dahulu. Pendahuluannya dikatakan di sini bahwa setiap orang percaya pasti akan menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupannya. Jadi saudara jangan kaget kalau saudara ini yang sudah ditebus, yang percaya kepada Yesus masih tetap mengalami kesulitan-kesulitan. Karena ini firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang percaya pasti akan menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 19, ayat 1 sampai 19 dikatakan apa? Yesus memberikan pengajaran penting tentang akhir zaman, penderitaan yang akan dihadapi para pengikutnya dan panggilan untuk tetap setia dan tekun dalam menghadapi semuanya itu. Jadi diminta supaya pengikut Yesus itu setia dan tekun. Kenapa? Karena akan menghadapi penderitaan ke depan. Kalau saat ini mungkin belum menghadapi secara fisik ya, tetapi kita mau persiapkan karena kita nanti akan menghadapinya. Supaya nanti ketika ada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, saudara sudah tidak kaget saudara. Karena apa? Sudah diajarkan di dalam
rumah Tuhan. Penderitaan yang akan dihadapi para pengikutnya dan panggilan untuk tetap setia dan tekun. Ini yang Tuhan cari. Dalam apa? Untuk menghadapi semuanya ini, bukan kuat, bukan gagah, tetapi apa? Semata-mata karena Roh Kudus ada. Aja yang saudara terima ya. Dalam dunia ini yang terus berubah dan penuh tantangan, Tuhan memanggil umatnya untuk berdiri teguh dan tidak takut. Apapun yang saudara hadapi, saudara harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, Tuhan pasti bisa tolong. 1 menit saja Tuhan bisa tolong saudara. Asalkan saudara tidak goyah, asalkan saudara tidak bimbang, saudara tidak ragu-ragu, Tuhan sanggup menolong saudara. Ini pendahuluannya. Konteks dekatnya bagaimana? Lukas 21 ayat 19 merupakan bagian dari pengajaran Yesus di Yerusalem menjelang penyalipannya. Jadi ini pemberitaan firman Tuhan sebelum Yesus disalibkan. Ia sedang berada di bait Allah dan mengamati orang-orang memberi persembahan. Kemudian ia mulai menubuatkan tentang kehancuran bait Allah dan penderitaan yang akan dialami oleh murid-muridnya. Jadi murid-muridnya belum tahu kejadiannya, Yesus sudah tahu saudara ya. Jadi disampaikan kepada murid-muridnya supaya tetap tekun, setia, percaya kepada Tuhan. Karena sekali waktu nanti Yesus akan disalibkan dan murid-muridnya masih belum ngeh ya. Belum ngeh, artinya belum ngerti ngomong apa sih Tuhan ini, penderitaan apa. Wong ini kita semuanya diberkati, semuanya bisa lihat mujizat-mujizat, tapi Tuhan menyampaikan ini, bait Allah akan dihancurkan saudara ya. Kehancuran bait Allah ini konteks dekatnya supaya kita pun juga harus berjaga-jaga. Jemaat Tuhan, Bapak Gembala juga berjaga-jaga. Bapak Gembala juga melatih supaya apa? Dalam nanti menghadapi penderitaan, Bapak Gembala sudah tidak kaget saudara. Karena apa? Ke depan kita tidak akan mudah. Ke depan ini akan lebih susah. Keuangan sekarang ini tambah sulit. Orang jual sesuatu aja tidak laku-laku saudara. Karena apa? Memang uang sulit sekarang ini. Barang ada tapi uang untuk orang beli itu susah. Kalau tidak memang separuh dijual, mobil aja, rumah dijual tidak separuh, tidak laku saudara. Di Sapira ini kemarin baru berapa? 500 juta aja. Berapa tahun baru laku. Orangnya punya utang sama Bapak Gembala 5 juta. Tidak tahunya sudah pergi saudara. Rumahnya tidak tahu kemana. Kalau pakai Pak Pendeta gitu kalau lewat. Tidak tahunya ujung-ujungnya pinjam uang. Akhirnya Pak Gembala pinjemin. Nanti Pak Gembala Pak Pendeta naik laku ya. Saya tunggu belum laku. Tetangganya Supra kasih tahu sama saya. Om laku rumahnya. Orangnya sudah pindah. Saya teleponnya mati saudara. Ya itu kita serahkan sama. Nek kita siap diutangi orang, siap tidak dibayar. Amin. Jadi supaya wis ya biarno aja gitu. Ini apa? Ini kita sebagai orang percaya. Nggak usah dipikirin kok merodol rambut kita ya. Biarno aja mereka. Kita dimakan uangnya, kita tidak akan melarat. Kita tidak akan kekurangan. Tetapi kita semakin yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kehancuran bait Allah dan penderitaan akan dialami oleh murid-murid Yesus pada zamannya Yesus. Demikian juga tidak menutup kemungkinan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai murid-murid Yesus, saudara akan mengalami juga penderitaan ini. Konteks jauhnya, Injil Lukas ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan rekan pelayanan Paulus sekitar tahun 60 sampai 80 Masehi ya. Tujuannya adalah untuk memberikan laporan yang teratur dan meyakinkan tentang kehidupan dan ajaran Yesus kepada Theophilus dan jemaat Kristen non-Yahudi. Jadi Injil Lukas ini diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam pasal ini Lukas menekankan pentingnya kesetiaan. Pentingnya kesetiaan dalam apa? Menghadapi penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah dalam sejarah keselamatan. Ini yang harus kita tangkap ya, bahwa penderitaan orang-orang percaya itu adalah masuk dalam rencana keselamatan Allah. Jadi saudara menderita ini bukan asal menderita. Karena apa? Saudara sudah percaya kepada Yesus. Saudara sudah berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar kepada Yesus. Dan saudara mengalami penderitaan. Itu adalah rencana Allah. Artinya apa? Saudara akan semakin diberikan kekuatan ketika saudara mengalami penderitaan. Menghadapi rumah tangga, menghadapi pekerjaan, menghadapi ekonomi, menghadapi sakit, penyakit. Itu bukan penderitaan yang biasa. Tapi ada rencana Allah
yang luar biasa di mana Allah merencanakan keselamatan buat saudara dan saya. Kalau saudara ada di zona nyaman, saudara tidak akan datang sama Tuhan. Tidak akan. Kalau saudara tidak cekluk ya. Kalau saudara tidak dipatahkan sama Tuhan, saudara tidak akan cari Tuhan. Bapak Gembala ini sudah dipatahkan 28 tahun yang lalu. Akhirnya Bapak Gembala mencari akan Tuhan. Kalau saudara belum dipatahkan lututnya itu, ya saudara masih mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi setelah dipatahkan saudara baru, oh kalau bukan karena kasih Tuhan, saya ini mau jadi apa? Ya, jadi di sini poin konteks dekatnya. Sekarang kita bisa melihat poin-poin khotbah pada pagi hari ini. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Semua membaca ya, jangan ada yang tidak membaca. 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana contoh dari isi khotbah pada pagi hari ini. Ketulusan iman terlihat dari persembahan yang diberikan. Ini seorang janda sama orang yang kaya, sama-sama memberikan persembahan. Tetapi kita poin yang pertama, ketulusan iman. Iman saudara bisa dilihat tulus apa enggak sama melayani Tuhan. Panggilan Tuhan ini tulus enggak melayani akan Tuhan. Bapak Gembala sudah kasih contoh kepada jemaat. Dengan apa? Memberikan persembahan rumah ini untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Bapak Gembala tidak punya rumah. Anak-anak tidak ada warisan rumah. Tapi Bapak Gembala berani memberikan. Ini menunjukkan apa? Ketulusan iman kita dalam melayani akan Tuhan. Sehingga saudara tidak akan mengalami kekurangan ya. Jadi di sini Yesus memuji seorang janda miskin yang memberi 2 peser semua yang dimilikinya. Artinya apa? Yang ada padanya diberikan, sesudah itu dia tidak makan saudara ya. Dia tidak punya apa-apa lagi di hadapan Tuhan. Nilai bukan ditentukan oleh jumlahnya, melainkan oleh ketulusan dan pengorbanan. Apalagi di dompet sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Saudara memberikan persembahan 2.000. Tuhan lihat dari surga saudara. Tapi ketika saudara memberikan 2.000, di situ ono 20, di situ ono 50, di situ ono 100.000. Ya, Tuhan juga melihat saudara. Bapak Gembala mungkin tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat apa yang kita persembahkan. Dan persembahan ini tidak main-main. Persembahan ini menunjukkan ketulusan saudara, kepercayaan saudara, keyakinan saudara ini. Apakah aku ini benar-benar tulus dan yakin ya di hadapan Tuhan? Karena dikatakan di sini, ya dikatakan di sini aplikasinya, kita dipanggil untuk memberi bukan dari kelimpahan. Bukan aku diberkati nanti aku jadi saluran berkat. Ya, banyak kan slogannya gitu. Tuhan aku nek diberkati aku jadi saluran berkat. Tetapi sesungguhnya apa? Aku akan memberkati untuk jadi saluran berkat. Ono ndak ono, punya ndak punya, kita bisa memberkati orang. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Jadi ndak tunggu nek aku diberkati, engkau tak bantu, engkau tak kasih. Ndak perlu saudara. Ya, pekerjaan Tuhan ini ndak perlu dibantu. Ya itu tergantung hati saudara. Ini punyanya Tuhan. Kita tidak perlu bela Tuhan. Yang penting kita doa aja, berdoa aja. Tuhan akan pasti buka jalan. Jadi di sini dikatakan aplikasinya kita dipanggil bukan untuk memberi dari kelimpahan, tetapi dari hati yang rela dan tulus kepada Tuhan. Bagaimana pertama kali kami dapat mobil? Itu bukan dari orang kaya memberikan, dari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga memberikan kami untuk apa? Membeli mobil baru. Beli mobil. Yang penting uang apa? DP-nya Pak Roy yang kasih ya. Espas saya jual. Saya beli ya laku berapa itu Espas? Laku 50 juta Espas pada waktu itu ya. Saya kasih ini, enggak taunya sampai selesai ibu ini membayar uang cicilan mobil. Bukan orang kaya. Bukan orang yang tinggal di Puri Safira, bukan. Tapi orang yang sederhana Tuhan bisa pakai. Ya.
Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan memberi apa? Kita dipanggil bukan untuk memberi dari kelimpahan, tetapi dari hati yang rela. Apa yang ada kita yakin, apalagi kita memberi Tuhan, ini wis terakhir loh, ente-entean Tuhan, wis aku ndak ada lagi. Tapi aku mau memberi sama Tuhan. Di situ Tuhan lihat iman saudara. Ya, bagian yang kedua sekarang. Bagian yang kedua kita bisa membaca di dalam ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6 kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, dengan berbagai-bagai persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya, jadi yang kedua ini apa? Yang kedua dikatakan di sini bahwa kemegahan dunia akan berlalu. Bagaimana bahwa bait Allah dibangun yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan katakan sekali waktu batu-batu ini akan dihancurkan, saudara. Jadi jangan kita ini bermegah karena dunia. Karena dikatakan Lukas 21 ayat 6 tadi, para murid terkesima dengan keindahan bait Allah, namun Yesus menubuatkan kehancurannya. Ini mengingatkan kita bahwa segala yang bersifat duniawi tidak kekal. Jadi saudara jangan melihat dengan apa yang kelihatan. Bapak Gembala sering sampaikan firman Tuhan ini ya. Jangan melihat yang kelihatan, karena yang kelihatan ini sementara. Sekali waktu bisa habis, sekali waktu bisa berlalu. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Apa itu? Iman kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Surga yang kekal itu yang menjadi impian saudara dan saya. Ini yang akan kita kejar. Bukan dunia yang kita kejar, tapi persekutuan-persekutuan yang indah. Perkara-perkara rohani yang kita kejar. Maka itu mendatangkan kekuatan Allah yang luar biasa dalam hidup saudara ya. Jadi jangan kita mengingat bahwa segala yang bersifat duniawi itu tidak kekal. Jadi kita usahakan supaya jangan sampai ada di dalam pikiran, kapan-kapan ya kami dulu kayak begitu. Oh, aku kepingin kaya, aku kepingin terkenal, aku kepingin namaku begini. Tapi kenyataannya tambah hancur saudara. Tapi ketika kita serahkan sama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, cari Tuhan, cari, mulai Tuhan angkat satu persatu. Dipertemukan dengan orang-orang ya yang diberkati oleh Tuhan. Kami kemarin rapat dengan orang apa itu yang punya tempat persekutuan itu, di mana kami dikasih tempat itu. Satu dikasih dua, dijanjikan, satunya juga dijanjikan. Jadi 4 orang yang dijanjikan saudara. Akhirnya ditemukan ya apa caranya begini. Satunya ini nyewa, satunya ini lah. Kita ini kan cuma dikasih aja. Loh kalau saya ya enggak mau enggak mau ngisi ini semua. Saya kan cuma dikasih tempat. Bamak ini kan dikasih tempat, Bu, saya bilang gitu. Ya ibu aja saya sini, saya cuma pakai aja, saya bilang gitu. Oh iya, Pak Roy memang dikasih gini. Tapi ini akhirnya enggak taunya ibu, karena bisnis lagi goyang mulai saudara. Ini orang kayanya goyang. Kenapa? Loh, iki ambil aku nanti separuh-separuh ngisi nih. Mulai goyang, padahal dia pertamanya berani ngasihin ruko itu saudara. Karena apa? Ya karena ini lagi saudara. Sedangkan sebelumnya dia tulus untuk memberikan. Satu ini akhirnya dibicarakan, mana sih nganu? Ya kalau bisnis yang ini tidak mau. Kalau saya sih bisa aja ini ke sini. Nanti sing biaya ini saya tinggal pakai tempatnya kok, saya bilang gitu. Kalau sama ini juga sama aja gitu. Tapi antara yang sini sama ini, kalau mau pilih ini yang dibuang. Kalau pilih yang ini yang dibuang gitu loh. Jadi ibu yang kaya ini jadi bingung juga, karena ini pelayanan tapi juga bisnis, pengusaha. Sekarang wis anggap aja tanam saham katanya gitu. Loh kok ada saham-sahaman, saya bilang gitu ya. Akhirnya apa? Mulai goyah saudara. Karena apa? Karena kesulitan uang juga. Padahal dia punya ruko semuanya. Sedangkan Bamak yang menaungi. Loh kontribusinya Bamak apa? Bamak ini yang kalau Bamak untuk menaungi satu gereja, buat apa? Gereja saya aja enggak dianuin sama Bamak kok. Acara-acara apa saya enggak ada tulisannya Bamak. Misalkan AKR itu, oh enggak saya tulis bekerja sama dengan Bamak, enggak ada. Kita pakai gereja sendiri. Menunjukkan apa? Supaya kita enggak mencuri kemuliaan Allah. Bisa aja kita pasang di depan sana, Bamak bekerja sama dengan GBDI, Puri Safira Regency, adakan KKR, orang akan senang saudara. Tapi kita enggak mau, karena apa? Ini pekerjaan GBDI sendiri yang ada di tempat ya. Jadi jangan sampai kita nanti goyah karena apa? Karena sesuatu. Tapi saya bawa dalam doa supaya apa yang rencana Tuhan itu tidak batal ya.
Yang bagian yang berikutnya aplikasinya apa? Aplikasinya di bagian yang kedua ini, jangan menaruh harapan pada hal-hal materi atau kemegahan dunia, melainkan pada Kristus yang kekal. Ketika kita taruhkan kepada Kristus, ya, Tuhan bisa pakai siapa saja yang akan menolong saudara. Tapi kalau saudara mengandalkan manusia, saudara akan terfokus kepada, oh ini yang bisa nolong aku, oh ini yang bisa membantu aku, oh ini yang bisa memberikan jalan keluar buat tahu. Tapi kalau Kristus yang kita andalkan, Tuhan bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ini tidak bisa, Tuhan bisa pakai yang ini. Pakai ini yang tidak bisa, Tuhan bisa pakai yang ini, ya. Jadi kita jangan andalkan manusia. Si ambekane nang hidung, saudara. Ya, nek si pakai ambekane nang hidung ini ojo diandalkan. Dari awal saya bilang nih, kalau masih bernapas, kakak saya pun yang di Singapura, saya tidak andalkan. Awalnya, jalu opo bung, jalu opo, dikasih saudara, dikasih. Tapi terus lama-lama kakak saya ini ngatur saya gitu loh. Ngatur saya begini, loh sus, aku ini ele-ele ini, gembala saya bilang gitu. Ojo sampai ngatur aku, sampai jemaat buang air banyak aja dimarahi saudara. Oh coba banyak-banyak nang Singapura larang air lho, iku nang Singapura, iki nang Indonesia air murah ya, tapi dia anggap begitu. Akhirnya ribut gitu. Terus akhirnya saya putuskan sama kakak saya, sampai nek ngekei, nek gak ngekei ya gak usah, gak apa-apa. Saya hidup kemurahan Tuhan. Di situ kami boleh melihat mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan campur. Tapi apa? Harus dekat sama Tuhan. Amin. Jangan saudara contohnya, aku gak ngombe obat, dari Pak Roy gak usah ngombe obat. Tapi saudara tidak cari Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, tidak bersekutu, bunuh diri saudara. Tapi ketika kita putuskan hal-hal duniawi, kita cari hal-hal perkara-perkara rohani, saudara akan jadi beda. Ya, jadi di sini kita bisa melihat aplikasinya. Bagian yang ketiga sekarang dengan cepat. Bagian yang ketiga ya. Ya, bagian 3 ayat 7 sampai 11 kita baca. Ayat 7 sampai 11 dengan cepat, 2, 3. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, jadi hal yang ketiga poinnya, jangan terkejut dengan tanda-tanda zaman. Firman Tuhan sudah memberikan warning buat kita, tandanya kapan Tuhan Yesus datang. Nanti ini ono perang, nanti ini ono kelaparan, nanti ini ono gempa bumi, nanti di udara ini akan terjadi hal-hal yang menakutkan, petir, dor itu orang-orang yang tidak dalam Tuhan itu akan ketakutan saudara. Tetapi saudara yang percaya kepada, oh puji Tuhan, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut dengan keadaan zaman ini, karena dikatakan di sini Yesus sudah menubuatkan akan ada peperangan sebelum datangnya hari Tuhan. Gempa bumi terjadi, kelaparan dan wabah penyakit. Ya, ini semua bukan akhir, itu baru permulaannya. Kemarin kita bisa melihat COVID-19 bagaimana kita bisa melewatinya. Tuhan sudah ambil berapa orang yang diambil itu ya, diseleksi di dunia. Itu belum apa-apa, itu masih dari awalnya saja. Ini firman Tuhan mengatakan. Aplikasinya bagaimana? Dalam penderitaan kita harus melihat peluang untuk menyatakan kasih dan kebenaran Kristus. Jadi justru melihat tanda-tanda ini, nanti ini ono wis dibom, wis ono ini pembunuhan begini, baru mereka takut sama Tuhan. Sebelum kejadian ini kita dekat sama Tuhan saudara. Supaya apa? Kita bisa melihat iman kita bertumbuh, atau kuasa kebangkitan sudah kita rayakan kemarin. Justru mestinya jemaat Tuhan harus bertumbuh.
Bukan hanya sekedar biar makan, minum semuanya sudah. Tapi terus kenyataannya hari-harinya ya tetap balik lagi. Balik kucing saudara. Artinya apa? Ya biasa-biasa aja. Karena apa? Tidak mengalami kuasa kebangkitan. Kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan, saudara pasti mengalami kebenaran. Dan hidup saudara diperbarui. Dan saudara tidak akan tinggal dalam dosa. Saudara akan apa? Senantiasa kepingin dekat sama masalah persoalan, tanggalkan saudara. Pak Gembala, Ibu Gembala ini juga ada masalah. Tetapi melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Apalagi bawa tim ke Malang Selatan. Bagaimana kami dilecehkan. Oh gak iso lah Pak Roh itu. Sekarang ditinggal sama orang-orang semua. Tidak bisa, siapa bilang tidak bisa. Kita tidak andalkan uang, saya andalkan doa saja. Akhirnya ketika kami jadi berkat di Malang Selatan, jadi berkat di Surabaya teman-teman, jadi berkat di Malang Raya, mereka baru lihat, wah kadi penginjilan, mulai jalan secara luar biasa. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi doa kita senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan. Maka terobosan-terobosan rohani akan terjadi ya. Jadi ini bagian yang ketiga. Yang ketiga, di dalam penderitaan kita harus melihat peluang untuk menyatakan kasih dan kebenaran Kristus. Bagian yang keempat sekarang, apa yang keempat? Ya, kita baca di dalam 21 ayat 12 sampai 15. 2, 3. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jadi poin yang keempat di sini adalah penderitaan menjadi kesempatan untuk bersaksi. Jadi saudara jangan kaget mengalami penderitaan, itu Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Supaya kalau saudara dipanggil, kayak Bapak Gembala dipanggil ke Polsek itu ya, beberapa waktu yang lalu dipanggil untuk apa? Bersaksi saudara. Bersaksi bahwa saya melakukan ini bukan kehendak saya berdoa. Dan tempo 2 tahun saya dikasih dana 20 juta untuk bikin apa? Sunatan massal. Saya bikin sunatan massal untuk kasih sarung, kasih kopiah, terus kasih amplop buat anak-anak ini sebanyak 100 orang. Saya sudah tapi kenyataannya mereka tidak mau. Saya disidang sama Polsek, sama Koramil, sama camat, sama lurah, sama ormas KUA, saya disidang. Tapi muspikanya bilang, ini kita hanya ngomong di sini saja, jangan merembet yang lain-lain. Kita ngomong sunatan massal. Akhirnya kita dikasih ikhbat. Muspikanya dukung sama saya. Udah Pak Roy maju aja kita dukung dari belakang. Tapi Roh Kudus itu bilang sama saya, tidak usah dilawan, tidak usah ditentang. Ngalah aja. Akhirnya kami yang ngalah. Kami tidak mau diadu. Diadu kita didukung sama sini, ininya nyerang kita, muspikanya dukungnya dari belakang. Kita sudah dapat tanda tangan semua. Ya. Tapi saya dengar-dengaran sama Roh Kudus, tidak usah dibikin sunatan massal. Akhirnya mereka senang. Ya, oh ya udah Pak Roy gak bikin ya sudah. Enggak, saya enggak bikin. Terus ya apa cara nih? Ya nanti spanduk-spanduk saya angkati semua. Ya udah kalau gitu Pak Roy tanda tangan. Suruh tanda tangan saya. Oh kalau saya ditekan saya gini saya enggak mau. Sampean wakili agama sampean. Saya wakilnya agama saya. Kalau saya ngomong A, ngomong merah. Kalau saya enggak bikin, saya enggak bikin. Nanti bisa didatengin tempat saya di Puri Safira. Wah yang sudah daftar itu ada 50 orang yang mau disunat. Nangis semua ibu-ibu. Ya apa Pak Roy? Ya apa ini wis kadung dia ngomong oh minggu besok disunat, minggu besok. Oh, anak-anak itu senang semua ya. Nggak usah Bu, nggak usah khawatir. Ibu langsung datang ke Surabaya. Saya nanti ketemu di sana. Nanti setelah disunat di sana langsung pulang. Tetap dapat kopiah, dapat sarung, dapat amplop, tetap. Tapi hanya 15 orang yang kami sunatkan. Tapi puji Tuhan bisa jadi berkat saudara. Sehingga pekerjaan Tuhan sampai di tempat sekarang ini tidak ada yang berani untuk mengganggu kita. Kenapa? Karena Tuhan proteksi tempat ini.
Ya, jadi di sini kita bisa melihat penderitaan menjadi kesempatan untuk bersaksi. Yesus berkata bahwa penganiayaan justru akan menjadi kesempatan untuk bersaksi. Ia berjanji memberi hikmat untuk menghadapi lawan-lawan kita. Jadi nanti kalau saudara menghadapi masalah persoalan, saudara akan diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Ya, aplikasinya tetap setia kepada Kristus walau harus membayar harga. Bangun pagi-pagi ini bayar harga, saudara. Ketika saudara berani membayar harga setiap hari, setiap waktu, setiap saat di sini, Senin sampai Jumat, Minggu saudara beribadah akan semangat sangat luar biasa. Karena apa? Harus ada harga yang dibayar. Ketekunan dalam iman adalah jalan menuju kemenangan rohani. Amin. Kenapa kita kalah menghadapi masalah persoalan kesulitan? Karena apa? Karena kita kurang tekun dalam iman. Ketika ketekunan dalam iman itu adalah menuju kemenangan rohani. Masalah-masalah jasmani pasti dikalahkan. Ya. Sekarang kita melihat bagian yang kelima. Bagian yang kelima apa? Lukas 21 ayat 16 sampai 19. Yang terakhir kita baca 2, 3. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ya, bagian yang kelima poinnya, kesetiaan dan ketekunan akan membawa keselamatan. Jadi nanti kalau ada gempa bumi, ada perang, ada kelaparan, ada penyakit sampar, ketekunan dan kesetiaan saudara itu yang membentengi saudara. Ini pernah terjadi perang Ambon. Perang tim-tim, apa itu? Ya, Timur-Timur ya. Timur-Timur itu pecah, anak yang agamanya beda saling bunuh-bunuhan, saudara. Ini pernah terjadi. Ya, keluarganya ada 2 agama, satu Islam, satu Kristen, saling bunuh. Ini belum apa-apa. Belum apa-apa ya, karena dikatakan di sini ayat 19, Yesus mengingatkan bahwa murid-murid akan dikhianati, akan dibenci, bahkan dibunuh. Contohnya siapa? Yesus sendiri dikhianati sama muridnya. Muridnya mau kepingin bendahara, itu mau jadi menteri keuangan. Kalau lihat filmnya itu ya, kemarin itu yang kita lihat, Yudas itu mau jadi menteri keuangan. Tapi kok dilihat kok Yesus kok enggak bisa buat apa-apa ya. Kok ini akhirnya dia kecewa, dia ambil keuntungan. Dia enggak sadar bahwa Yesus nanti disalibkan. Yesus akan dihajar. Enggak seperti bayangan seperti itu. Karena dia tahu bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Pasti Yesus bisa keluar. Dan dia mengambil keuntungan apa? Untuk ambil 30 keping. Tapi kenyataannya Yesus disalibkan. Dan dia begitu shock, Yudas, saudara. Akhirnya apa? Yudas bukan datang kembali kepada dia, bunuh diri untuk membalas apa? Membalas apa yang dia rasakan ini. Tapi itu bukan jalan keluar. Jadi di sini kita nanti akan dikhianati, kita akan dibenci, bahkan akan dibunuh. Apalagi pendeta-pendeta ditunjuk. Kalau pendeta nih, sopo puri ini sudah tahu semua daftarnya. Nama kita itu sudah ada di pemerintahan. Nih kita salah sedikit kita tinggal diculik, saudara. Di zamannya kemarin itu ada koran bilang kepala pendeta 35 juta. Satu kepala. Wah, banyak pendeta yang meninggal di daerah Sulawesi sana. Daerah timur sana. Terjadi perpecahan. Nah, ini belum terjadi di Jawa. Untung aja di Pulau Jawa ini orangnya enggak bodoh-bodoh kayak orang Ambon. Orang tim-tim sana dibikin huru-hara. Ya, yang bikin hara itu kopi susu. Kopi susu tapi sih kata dari ya pasukannya orang-orang Baret Merah Kopassus bikin kerusuhan pada waktu itu 98, terjadi perpecahan. Dan mudah-mudahan ini pemerintahan Prabowo tidak ada, saudara. Jangan kelihatannya Indonesia tenang-tenang. Kita harus jaga-jaga. Ini sekali waktu kayak api dalam sekam. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketika kita banyak berdoa sama Tuhan, kita tidak akan diberikan kelemahan. Kita akan semangat terus, apapun yang terjadi kami harus hadapi. Kami tidak akan lari, tapi kami harus tetap tekun, setia, melayani Tuhan. Supaya nanti jalannya ini kita sudah tahu, oh tidak kaget, sudah firman Tuhan sudah sampaikan. Saudara tetap setia, tekun kepada Tuhan ya. Jadi berjanji bahwa dengan ketekunan jiwa mereka akan diselamatkan. Aplikasinya apa? Tetap setia kepada Kristus walau harus membayar harga. Ketekunan dalam iman adalah menuju kemenangan rohani ya.
Di poin-poinnya apa? Poin-poinnya satu, ketulusan iman terlihat dari persembahan yang diberikan. Ya, yang kedua, kemegahan dunia akan berlalu. Yang ketiga, jangan terkejut dengan tanda-tanda zaman. Yang keempat, penderitaan menjadi kesempatan untuk bersaksi. Dan yang terakhir, kesetiaan dan ketekunan akan membawa keselamatan buat keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Tuhan pasti lindungi ya. Penutupnya, melalui Lukas 21 ayat 1 sampai 19, kita diajar untuk tidak terpikat oleh kemegahan dunia. Tidak takut menghadapi penderitaan dan tetap setia kepada Kristus. Hidup dalam dunia yang penuh tekanan membutuhkan iman yang teguh. Ya. Dan pengharapan akan janji Tuhan. Ketekunan dan kesetiaan adalah bukti kasih kita kepada Yesus. Kalau saudara mengasihi, saudara pasti tekun. Saudara tidak ada pengorbanan Yesus. Kita sudah lihat bagaimana film yang dilakukan ya. Itu belum apa-apa. Sing aslinya lebih serem saudara. Sing aslinya muka Yesus itu tidak lihat, dia dihajar, dipukul. Tidak ada yang bisa melihat. Sampai orang tidak kenal sama Yesus ya. Ini yang kesimpulannya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Anak-anak Tuhan orang percaya pasti mengalami penderitaan. Tapi di balik penderitaan ada kemuliaan Allah. Tetapi yang menjanjikan kehadiran dan kemenangan bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Puji Tuhan, pembacaan Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 19 sudah selesai dan kita akan berdoa syafaat. Ya, kita akan berdoa, pokok doa yang pertama sampai yang kelima nanti Ibu Nurje berdoa. Silakan Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa kami perlu ketekunan dan kesetiaan untuk mengiringi bersama dengan Engkau. Kami percaya kami kuat karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersatu hati. Kami mau mendoakan Tuhan kelima benua, Asia, Afrika, Amerika, Australia, Eropa, agar terjadi lawatan daripadamu Bapa. Amin. Kami percaya seluruh muka bumi akan bertekuk lutut mengaku sebagai Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih karunia. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GPDI, kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati sehingga ada di seluruh benua yang ada di muka bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Indonesia di mana kami berada Tuhan. Kami melayani serta beraktivitas. Kami rindu Tuhan, Indonesia diberkati. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Glory to glory bagi bangsa kami Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden, ketiga 8 provinsi, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, dan Forkopimda yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya ditaruhkan roh yang takut akan gentar kepadamu Tuhan. Diberi hikmat melipat serta rahmat yang baru selalu Tuhan nyatakan. Sehingga pemimpin kami benar-benar pemimpin yang diberkati oleh Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Diberikan hal-hal yang jauh akan terikatan daripada kolusi, nepotisme, KKN, will, pil, narkoba, serta minum-minuman keras. Biarlah dijauhkan Tuhan. Judi, homoseks, lesbian, perdagangan manusia, illegal logging, dan lain-lain. Agar benar-benar dijauhkan. Dan kami percaya pemimpin kami, pemimpin yang baik, pemimpin yang diberkati, pemimpin yang Tuhan sudah rencanakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keamanan TNI, Polri, biar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan. Mengamankan Indonesia dari gangguan teroris, garis keras yang menentang pemerintah dengan pengumuman gereja-gereja, penutupan gereja serta perusakan gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar lawatan Allah terjadi Tuhan di tengah 38 provinsi yang ada Tuhan. Dan biarlah dicurahkan Roh Kudus secara besar-besaran di ujung akhir zaman ini. Sehingga membawa pertobatan secara massal, tsunami jiwa-jiwa. Kaum Kedar dan kaum Nebayat
seperti yang dijanjikan firman Tuhan untuk dipersembahkan di altar-Mu yang kudus. Terjadi dan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pokok doa yang kedua nanti dengan kasih Kristus, Pendeta Muda Denny David nomor 6 sampai yang ke-10. Amin. Kembali kami datang menghadiran ucapan syukur Tuhan. Kami boleh hadir bersama-sama, boleh memuji, memuliakan nama-Mu, sehingga kami boleh rasakan lawatan-Mu, kami boleh rasakan sukacita surga penuhi kami, damai sejahtera, dan kekuatan akan firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tanamkan, meteraikan, sehingga kami terus iman kami ditambah-tambahkan dengan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Berkati Pak Gembala yang telah Tuhan pakai untuk memberkati kami, pakai lebih heran, tambah-tambahkan urapan-Mu, hikmat, marifat, sehingga kemanapun hamba menyampaikan kabar baik-Mu. Haleluya, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Tuhan berkati baik pelayanan rumah tangga, kesehatannya terlebih lagi Tuhan, sehingga hamba-Mu tetap eksis, haleluya, dalam kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu untuk melakukan visi misi yang semakin nyata dalam kehidupan Gereja Anugerah Puri Safira Menganti Regensi ini. Boleh menjadi berkat. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk berdoa bagi penginjilan-penginjilan yang dilakukan gereja-gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa, baik lewat televisi, traktat, radio, haleluya, sosial media, WA, FB, IG, TikTok, atau penginjilan pribadi. Kiranya Tuhan mengurapi sehingga melalui haleluya media elektronik maupun media cetak Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu dan menjangkau setiap orang yang ada dimanapun, haleluya, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Terima kasih, dan juga kami berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan di laut ataupun di udara, juga pertambangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya perhatian-Mu luar biasa karena ada hamba-hamba-Mu berdoa, karena ada orang-orang yang menaruh pengharapan kepadamu, menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Indonesia diberkati oleh Tuhan. 7 pilar agar ada anak Tuhan yang duduk dan bergerak di sana, di pemerintahan, pendidikan, olahraga, kesenian, TNI, kepolisian, hukum. Kami percaya Tuhan yang sangat peduli bagi pemerintahan kami Indonesia. Terlebih lagi di mana kaki kami berpijak di kota Gresik, kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami pula. Maka dari itu kami bersama-sama Tuhan agar 7 pilar ini juga ada anak-anak Tuhan di kota Gresik. Dalam nama Yesus terjadi. Amin. Haleluya. Berdoa agar kutuk murka dan bencana-bencana dijauhkan atas Indonesia, dari tanah longsor, gunung meletus, banjir, sakit, penyakit, kelaparan, gempa bumi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Tuhan, kami bersama-sama memohon kehadirat-Mu apabila ada umat-Mu Tuhan yang kurang telah melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati-Mu, kurang menyenangkan hati-Mu, ampuni kami Tuhan, sehingga Indonesia benar-benar dijauhkan dari gempa bumi ataupun hal-hal yang tidak Engkau inginkan bagi Indonesia. Dalam nama Yesus. Dan juga akan berdoa, yang 10 berdoa buat wadah-wadah yang ada di GPDI Puri Safira. Doa pagi, Senin sampai Sabtu. Tuhan berkati. Seperti pagi hari ini kami boleh rasakan lawatan-Mu, sehingga kami semua iman kami terus menaruhkan pengharapan kepadamu. Kaum Esther, haleluya, pujian, penyembahan, kaum pria, doa puasa hari Jumat, ibadah yot sekolah minggu, ibadah sesi 1, 2, sesi 1, sesi 2. Kami berdoa Tuhan, melalui ibadah raya pun Tuhan memberkati, haleluya, sehingga Puri Safira haleluya merasakan lawatan Tuhan. Puri Safira boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami yang kurang daripada sempurna. Kami bawa kehadiran dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Pokok doa yang ketiga 11 sampai yang ke-15 nanti Ibu Lastri berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan anugerah yang Tuhan Yesus sudah limpahkan buat kami.
Sebagai bukti nyata pagi hari ini kami boleh bersama-sama Amin. duduk di Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri kami sebagai bukti kami tidak mampu Tuhan kalau kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi kami benar-benar membutuhkan Tuhan uluran tangan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Oleh sebab itu pagi hari ini juga kami bersama-sama Tuhan, kami mau bersehati berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk pertumbuhan jemaat-jemaat GBDI Anugerah ya Tuhan. Puri Safira kami rindu Tuhan. Biarlah Tuhan terus pertumbuhkan iman percaya setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Untuk semakin Tuhan rindu dekat-dekat terus kepada Engkau Tuhan. Biarlah ya Tuhan kualitas kuantitas iman jemaat-jemaat GBDI Anugerah ini boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk setiap program-program ya Tuhan yang ada di GBDI Puri Safira Regensi ya Bapa, setiap wadah-wadah yang ada kami rindu dan kami percaya Engkau selalu hadir Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan. Engkau selalu Tuhan melawati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, yang terus mengundang Engkau Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau selalu ada dan Roh-Mu pun turut bekerja di dalam segala hal Tuhan, di setiap wadah-wadah yang ada ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan kerinduan ya Bapak gereja kami untuk melakukan renovasi Tuhan. Tuhan Yesus juga turut campur tangan, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh gereja kami Tuhan. Kami percaya rumah Tuhan boleh dibangun Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan untuk rencana ibadah Padang ya Tuhan yang akan kami adakan di bulan Juni Tuhan, biarlah kembali lagi Engkau yang berencana Tuhan. Engkau yang berkehendak, karena kami tahu rencana ini bukan rencana secara manusia, tetapi rencana kami ini ya Tuhan, untuk Tuhan boleh menambah iman percaya kedekatan kami kepada Engkau, dan kami boleh melihat kebesaran-Mu ya Tuhan melalui ibadah Padang ini, dan kebersamaan setiap jemaat-Mu boleh dibangun dengan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Bapak Gembala, Ibu Gembala kami ya Bapak, baik di dalam maupun di luar. Kami rindu Tuhan, biarlah segala hikmat, segala marifat Tuhan Yesus terus curahkan buat Bapak Ibu Gembala kami. Setiap pelayanannya Tuhan Yesus terus pakai secara luar biasa. Tuhan Yesus terus curahkan kekuatan demi kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah kuasa ilahi terus tercurah Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami, melalui pelayanan beliau Tuhan terus pakai, boleh menambahkan ya Tuhan jiwa-jiwa terus bertobat melalui pelayanan Bapak Ibu Gembala kami ini ya Tuhan. Terus pakai Tuhan, terus berikan roh yang takut, roh yang semangat Tuhan, roh yang benar-benar ya Tuhan menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Segala hikmat Tuhan terus tercurah buat Bapak Ibu Gembala kami, dan kesehatan itu boleh ada karena kasih Tuhan terus Tuhan menyertai Bapak Ibu Gembala kami, baik itu pelayanan yang di luar Tuhan Yesus. Untuk penjara-penjara yang di Porong wanita, Porong pria Tuhan, penjara-penjara yang di Pamengkasan, penjara Medaeng yang ada di Surabaya, juga pelayanan yang ada di Bamak, di Yasindo, BPH TGD Tuhan, Sentra Kristen Indonesia, Jesus Reigns, KP4, KDP 3 Jatim. Tuhan Yesus berikan kemampuan yang daripada surga, kemampuan ilahi. Tuhan Yesus terus curahkan buat Bapak Ibu Gembala kami dalam menjalankan amanah yang daripada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan kiranya juga berikan terus penyingkapan rahasia firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus terus tambahkan hikmat serta
serta kepenuhan Roh Kudus Tuhan terus curahkan, bahkan keberanian Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat kepemimpinan GPDI Pusat, Bapak Pendeta Dr. John Wall ya Bapak, Ketua Umum Pendeta Elim Simamora, sebagai Sekretaris Umum, Bapak Pendeta Hendrik Runtukahu sebagai Bendahara Umum, bahkan berdoa buat MD Jatim, PLH Pendeta Samuel Jianto, Pendeta Dr. Doni Herianto, Pendeta Simon Kostor Tuhan sebagai bendahara, bahkan berdoa buat wilayah 10, Pendeta Andreas, Pendeta Victor Mololoi, Pendeta Tommy Novanda, Tuhan terus berikan kekuatan, Tuhan Yesus berikan hikmat, sehingga ya Tuhan melalui hamba-hambamu ini, ya Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun Tuhan Yesus tempatkan, terlebih roh yang takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Bapa. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari Tuhan, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Inilah yang menjadi doa kami di dalam hadirat Tuhan. Biar anugerah-Mu bertambah-tambah, melimpah-limpah atas kehidupan setiap umat-umat ketebusan-Mu yang ada pada pagi hari ini. Berdiri di hadapan Tuhan, muka dengan muka lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diyakinkan. Ya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga apapun masalah, persoalan, kesulitan, problema, tekanan-tekanan dalam hidup ini, sampai sakit penyakit apapun, Tuhan tolong dalam nama Yesus kekuatan yang baru. Tuhan berikan juga berkati pendoa-pendoamu yang sudah berdoa, Ibu Nurce, Pak Denny maupun Ibu Lastri ya Tuhan, dan kami percaya lewat doa-doa yang dinaikkan akan membalikan keadaan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Bangsa kami Indonesia, Jawa Timur, kota kami Gresik, kecamatan Menganti, Tuhan ubahkan secara luar biasa. Teringat doa nanti malam peperangan ya Tuhan, 10 tempat klaster-klaster yang ada, Tuhan berikan kekuatan, cuaca yang baik, cuaca yang indah, untuk kami boleh bersama-sama menjalankan untuk penginjilan lewat doa-doa yang kami naikkan bersama pelayan-pelayan-Mu, umat-umat-Mu yang ada. Memberkati Pak Roni, Pak Agus Wijaya, Ibu Heni kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Ibu Susan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Sipora maupun juga Ibu Lian kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu-ibu yang ada bersama dengan kami maupun juga pemuda-pemudi yang ada, Kasih, Fabian boleh ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kami semua yang ada boleh melihat kemuliaan Allah. Sepanjang 24 jam ini, 1 jam kami sudah berikan kepada Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Maka 23 jam kami akan mengalami terobosan-terobosan rohani, kejutan-kejutan, mata yang tidak melihat, telinga tidak mendengar, tidak timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan buat kami. Mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang percaya diberkati, mari kita katakan amin. Amin.
selamat pagi. Salam sejahtera buat kita.